Halo teman pemilih Sahlunto, jumpa lagi dengan saya Aimin pada program KPU Kota Sahlunto Obrolin Yuk. Nah, sudah lama nih kita tidak berjumpa di layar kaca ini dan ngobrol seputar KPU Kota Sahlunto dan juga pemilihan ataupun tahapan yang sedang berjalan. Nah, kita hari ini hadir kembali dengan tampilan yang lebih fresh dan lebih baru tentunya. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber atau bintang tamu kita, siapa lagi kalau bukan Ketua KPU Kota Sahlunto, Bapak Hamdani. Selamat pagi Bapak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Non, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan diberi kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tidak terasa ya Pak, tahapan demi tahapan pada Pilkada 2024 itu sudah kita jalani. Dan kita hari ini sudah di 2025 yang mana itu seluruh tahapan itu sudah selesai ya Pak. Alhamdulillah telah dilalui dengan baik. Nah, Obrolin Yuk edisi kali ini di episode 21 kita akan membahas review nih Pak, review pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Sahlunto. Nah, mungkin sebagai pengantar bisa diceritakan terlebih dahulu pada masa awal tahapan itu bagaimana perjalanan seperti apa Pilkada ini Pak? Oke, baik. Untuk berbicara Pilkada tahun 2024 ini menjadi sejarah bagi kita di bangsa Indonesia atau pemilu di Indonesia, karena Pilkada 2024 adalah pilkada serentak secara nasional. Benar sekali. Di mana waktunya itu berdekatan atau di tahun yang sama kita melaksanakan pemilihan umum tahun 2024 kemarin. Kemudian kalau kita berbicara tahapan Pilkada itu hampir sama dengan tahapan pemilu, itu ada sekitar 11 tahapan. Kemudian di tahapan-tahapan awal ya tentu kita tahapannya adalah perencanaan program dan ini dimulai kita di tahun 2003 kita sudah mulai yaitu pengajuan dana hibah untuk pelaksanaan pilkada kepada Pemko ya? Ya, kepada Pemko itu kita laksanakan di dalam melaksanakan tahapan pemilu, kita berbarengan melaksanakan bertemu dengan pemerintah kota, kemudian kita mengajukan hibah untuk pelaksanaan pilkada. Kemudian secara tahapannya itu kita sudah mulai di Februari kita sudah melaksanakan tahapan waktu itu, mulai dari merancang program perencanaan dan lain sebagainya, kemudian masuk dengan tahapan pembentukan badan ad hoc kita dulu masih ingat Inun, kita melakukan seleksi untuk baik PPK, PPS kemudian juga ya. PPS, kemudian Pantarlih ya kita rekrut, kemudian di bulan Mei Juni kita sudah melakukan coklit pemutakhiran data pemilih. Walaupun kita baru melaksanakan coklit juga untuk pemilu, tapi untuk pilkadanya karena dasar hukumnya undang-undang yang mengaturnya berbeda, maka kita melakukan coklit lagi. Kemudian selanjut tahapan pencalonan, kemudian penerimaan calon, dan kita di Sahlunto kemarin ya calon kita hanya dua paslon, tidak ada calon independen. Kemudian penetapan calon kita melakukan tahapan kampanye pasangan calon dimulai 23 September sampai 23 November. Kemudian pemungutan suara di tanggal 27 November. Kemudian ya persiapannya ya sekitar itulah, persiapan tahapan termasuk logistik. Iya, benar sekali. Pengelolaan logistik, pendistribusian logistik. Kemudian selesai pemungutan suara kita melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dari tingkatan dari terbawah ya Pak itu ya. Ya, kemudian kita sudah tetapkan hasilnya pemungutan suara, tapi kan kita di Sahlunto ini berlanjut ke Mahkamah Konstitusi. Ya, walaupun tidak bersidang sampai tuntas karena sampai sidang dismisal, kemudian kita tetapkan dan tanggal 20 Februari kemarin itu wali kota dan wakil wali kota terpilih sudah dilantik ya. Sungguh perjalanan panjang teman pemilih. Dari penjelasan ini memang sesingkat mungkin ya, tapi kita yang menjalaninya di KPU Kota itu merasa panjang sekali dan itu penuh dengan liku-liku. Kira-kira itu tantangan awal di tahapan ini apa Pak? Tantangan awal kita jelas pertama kita baru saja melaksanakan tahapan pemilu. Iya benar. Kita baru saja melaksanakan tahapan pemilu 2024, bahkan tahapan pemilunya belum selesai. Belum selesai. Masih ada tahapan-tahapan. Tahapan itu kan berakhir ketika dilantiknya presiden. Presiden dilantik baru di Oktober kemarin. Ya kan, masih ada tahapan, kita masih ada pekerjaan di pemilunya, terutama di pekerjaan di sekretariatan atau pengadministrasian seluruh pertanggungjawaban pemilu kita sudah memulai tahapan. Nah ini memang secara
tantangannya itu adalah membagi mana pekerjaan pemilu, mana pekerjaan pilkada. Kemudian irisan tahapan ini juga membuat kita sebagai di penyelenggara, terutama KPU Kota Selunto itu ketika NPHD, walaupun NPHD tadi yang saya sebutkan tadi sudah dimulai kita membahasnya di tahun 2023 dengan Pemko, itu kita tidak mendapatkan data atau hibah sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, benar. Hitung-hitungan kita banyak press dari anggaran yang kita inginkan sebenarnya yang kita ajukan itu. Kemudian tantangan berikutnya tentu di tahapan sudah mulai, terutama di pemutakhiran data pemilih. Di pemutakhiran data pemilih ini ya seperti pemilu, kita kembali melakukan kita mendapatkan DP4 dari Kemendagri melalui KPU, kemudian kita turunkan, kita bentuk lagi pantarlinya, kemudian kita melakukan coklit. Walaupun baru waktunya, waktu coklit dengan kita pemilu itu berdekatan, tapi kan data penduduk ini terus bergerak. Ini juga menjadi menjadi tantangan. Benar sekali. Terutama lagi kita di badan ad hoc, pembentukan badan ad hoc PPK PPS, karena memang kemarin kita mengevaluasi tahapan pemilu, terutama yang terlaksana oleh badan ad hoc, untuk badan ad hoc ini mampu melaksanakan tahapan pilkada tidak ada banyak persoalan berkaca dari pelaksanaan pemilu. Pemilu 2024. Nih, tadi juga sempat menyinggung perihal pemilih juga ya Pak ya. Tentu pemilih ini adalah elemen penting dalam pelaksanaan demokrasi kita gitu loh. Nah, di Kota Selunto sendiri Pak, DPT kita itu kategori paling banyak yaitu dari kalangan apa Pak? Kalau kita pemilu maupun pilkada ini kategorinya, kalau kita kategorikan berdasarkan usia, itu masuk di yang paling banyak itu sekitar lebih dari 52% itu adalah pemilih milenial. Milenial masuk Gen Z sudah masuk di situ. Kalau Gen Z ini masuknya pemilih pemula ya Pak ya? Masih pemilih pemula. Nah, tentu ini juga jadi tantangan bukan ya sih Pak ya, untuk kita melaksanakan sosialisasi dan juga dalam kita menyosialisasikan setiap program ini, tentu setiap kalangan itu kita perlu pendekatan yang berbeda-beda ya Pak ya? Sangat perlu pendekatan yang berbeda, terutama terkait dengan sosialisasi maupun menyampaikan kegiatan atau menyampaikan tahapan, mensosialisasikan tahapan kepada generasi muda ini, baik itu milenial, Gen Z. Ini karena pemilu atau pilkada atau kegiatan politik itu di kalangan milenial, terutama ke Gen Z itu kan sesuatu yang kurang menarik, tidak langsung bersentuhan dengan aktivitas mereka. Jadi memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi betapa pentingnya pelaksanaan pilkada ini, suara mereka bagi keberlangsungan pelaksanaan kota 5 tahun ke depan itu sangat-sangat diperlukan. Jadi waktu kita melaksanakan sosialisasi itu memang kita fokusnya selain kepada mensosialisasikan tahapan, kemudian peraturan perundang-undangan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pilkada ini kepada masyarakat umum, kita juga fokus kepada generasi muda ini dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan. Salah satunya adalah mendatangi sekolah-sekolah atau KPU Go to School, KPU ada ke kampus ya. Kita melakukan sosialisasi. Dan itu kita sambil dengan nonton bareng ya Pak Ketua ya. Biar lebih happy dan fun gitu. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kita laksanakan untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan agar si Gen Z dan milenial ini agar lebih konsen dan lebih lebih tertarik untuk bahwa pilkada ataupun pemilu pilkada ini adalah sesuatu yang mesti dipahami, sesuatu mesti yang ketika mereka datang ke TPS itu mereka sudah punya pemahaman
bahwa siapa yang akan dipilih, kenapa mereka harus memilih dan lain sebagainya seperti itu. Benar. Ini juga apa ya, tantangan bagi KPU Kota gitu untuk merancang program yang tentunya menarik untuk Gen Z. Nah sebelumnya itu kita preview kita sudah melaksanakan berbagai sosialisasi, salah satunya juga senam sehat. Kita kasih juga hiburan Kim ya Pak Ketua, dan juga kita sempat mendatangkan artis di provinsi juga untuk menghibur para generasi muda dan warga Kota Saulunto pada saat peluncuran tahapan. Nah ini sebenarnya juga bentuk sosialisasi kita di KPU Kota agar tahapan ini, agar pilkada ini dapat dikenal oleh seluruh masyarakat, termasuk generasi muda ya, walaupun pada praktiknya kita nggak bisa memungkiri juga generasi muda itu memang kurang tertarik gitu. Mungkin kapan-kapan bisa kita undang juga ke podcast kita ya Pak Tua. Jadi ini mumpung kita sudah selesai tahapan pilkada sudah selesai, kegiatan KPU kita hanya kegiatan rutinitas pengadministrasian kantor, kemudian memang kita salah satu rencana kita yang dan sudah mulai kita jalankan, yaitu melakukan memberikan pendidikan politik. Iya benar sekali. Kita minta untuk bisa hadir di sekolah-sekolah terutama SMA, tingkatan SMA di Kota Saulunto untuk berdiskusi, menyampaikan, mensosialisasikan tentang pemilu dan ketatanegaraan kita kepada generasi muda. Jadi juga nanti kita undang perwakilan-perwakilan generasi muda gitu untuk podcast di kita gali juga ya kira-kira pendapat mereka tentang pilkada dan politik ini bagaimana gitu. Oke, teman-teman pemilih bisa komen di bawah ini, saya mau diundang dong dari organisasi apa atau di sekolah mana. Oke, nanti kita akan lihat juga di kolom komennya, dan kalau teman pemilih beruntung akan kita undang ke podcast KPU Kota Saulunto. Nah, kalau untuk tingkat partisipasi bagaimana Pak Ketua? Kalau kita tingkat partisipasi untuk pilkada kemarin kita di Saulunto itu di 79,02 21 kalau tidak salah, secara angkanya. Secara angka itu partisipasi yang kalau kita bandingkan, kalau kita lihat dari partisipasi pilkada di Sumatera Barat itu kita termasuk yang tertinggi. Cukup tinggi ya, berarti sudah melewati batas ya? Angkanya itu kalau dari standar gitu ya, target. Okay. Dari target kita cukup tinggi, di angka 79,1 itu. Oke. Alhamdulillah berarti tercapai ya Pak Ketua target untuk partisipasi dari teman pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Nah kalau kita berbicara partisipasi ini tentu juga erat dengan sosialisasi dan juga kampanye oleh masing-masing paslon. Kampanye ini berarti memang ruang untuk paslon untuk mereka menyosialisasikan diri dan program mereka gitu. Itu salah satu tahapan. Kampanye itu merupakan tahapan, dan itu memang ruang bagi calon, pasangan calon dan tim mereka atau partai politik pengusul untuk menyampaikan program-program, menyampaikan program visi misi mereka terhadap agar masyarakat menilai, agar masyarakat tertarik untuk memilih mereka. Nah itu memang sudah menjadi tahapan dan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Batas waktunya, metode kampanyenya, kemudian bentuk kampanyenya, itu sudah diatur, dan itu kita di Saulunto untuk pasangan calon wali kota, wakil wali kota dari dua paslon ini memang dari hasil koordinasi kita dengan Bawaslu, karena yang mengawasi kan Bawaslu ini tahapan ini. Berapa jumlah STP yang kita lihat itu memang cukup masif juga. Berarti artinya pasangan calon ini benar-benar menggunakan waktu kampanye itu untuk menarik hati masyarakat untuk memilih mereka. Itu juga memberikan sumbangan untuk capaian dari partisipasi tadi. Selain itu kita juga melaksanakan sosialisasi tahapan maupun sosialisasi ini kepada masyarakat. Berarti bisa dikatakan ini di Kota Saulunto ini kerjasama yang cukup baik ya Pak Ketua. Paslon juga melaksanakan tugasnya, partai politik. Nah kita di KPU juga melaksanakan sosialisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah mungkin bisa diceritakan juga Pak Ketua tahapan krusial lainnya. Tentu ada tahapan krusial lainnya seperti distribusi logistik,
sama pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara yang itu kalau menurut saya pribadi ya, itu tahapan yang benar-benar bikin dakdikduk gitu Pak Ketua. Oke, kalau kita lihat dari sisi tahapan, memang tahapan-tahapan yang membuat kita harus konsentrasi itu mulai dari pencalonan. Nah, karena ini terkait dengan pengadministrasian dan syarat ya. Syarat calon. Nah, kemudian di tahapan kampanye. Walaupun di tahapan kampanye ini kan domainnya lebih besar itu di teman-teman Bawaslu untuk mengawasi agar calon atau tim atau para pendukung ini tidak melanggar atau tidak melakukan kampanye ataupun yang melanggar aturan-aturan tentang kampanye. Kemudian kalau di sisi kita tahapan berikutnya yang krusial itu adalah tahapan yang memang logistik. Mulai dari perencanaan jumlah kotak suara, jumlah surat suara, kemudian kelengkapan logistik lainnya itu sangat harus kita laksanakan sedetail mungkin agar tidak terjadi persoalan-persoalan di penghitungan dan pemungutan dan penghitungan suara. Ini yang perlu memang. Kemudian untuk pengelolaan logistik kita melakukan pengelolaan logistik terpusat di KPU Kota Salunto. Mulai dari ketika surat suara atau perlengkapan logistik pilkada itu datang di gudang, kita administrasikan secara detail, kemudian kita kelola. Mulai dari pelipatan surat suara, kita libatkan pelipatan surat suara dan penghitungan surat suara serta pemakingan surat suara ke dalam logistik. Kita melibatkan badan-badan ad hoc kita agar penghitungan logistik, kebutuhan logistik itu memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa ya, masing-masing TPS. Masing-masing TPS, masing-masing TPS sudah gitu. Pro TPS-nya sekarang. Itu kemudian yang pasti tentu di tanggal 27 November. Ini yang paling sangat membuat kita harus konsentrasi karena itu adalah puncak pelaksanaan tahapan dari sepanjang itu puncaknya di tanggal 27 November itu. Dari jam 7 sampai jam 13.00 itu. Nah, itu yang hari pemungutan suara. Karena memang ini waktunya masyarakat menyampaikan dari tahapan yang kita laksanakan mulai dari pemuatan data pemilih tadi, kemudian pencalonan, kemudian kampanye. Inilah tahapan masyarakat menentukan pilihan mereka masing-masing. Pemilih yang terdaftar itu menentukan pilihannya masing-masing. Ini alhamdulillah itu pelaksanaannya kita di Kota Salunto berjalan lancar, tidak ada persoalan-persoalan atau kendala yang berarti, apalagi yang di luar dari ketentuan. Kita tidak ada mendapatkan pemilih yang tidak berhak memilih atau pemilih yang berhak memilih 2 kali atau sampai 3 kali. Tidak ada pelanggaran, alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah tentu tahap penghitungan. Ini sudah terkait dengan siapa yang dapat suara lebih, siapa yang dapat suara, siapa yang tidak dapat suara di masing-masing TPS. Penghitungan, kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun sampai di kota. Nah, ini juga karena ini sudah terkait angka-angka gitu, terkait hasil. Ini memang cukup mendebarkan juga sekali sebagai penyelenggara. Dan alhamdulillah ketika pelaksanaan tahapan itu berjalan dengan baik, lancar, tidak ada persoalan. Kemudian walaupun setelah penghitungan kita sudah plenokan hasil perolehan suara di tingkat kota, itu salah satu paslon menggugat mengajukan keberatan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi. Sungguh perjalanan panjang, kalau diingat-ingat kita sekarang bisa ketawa ya Pak Ketua untuk membahasnya, untuk mereviewnya. Tapi kalau ketika dijalani itu rasanya aduh lama banget. Apalagi ini gitu. Waktu kegiatan debat publik. Itu sangat senyum itu tidak agak berat ya untuk tersenyum, tapi kita selaku penyelenggara memang harus memfasilitasi debat publik itu untuk pasangan calon. Dan alhamdulillah masyarakat di Kota Salunto ini cukup cerdas ya Pak Ketua, dan sangat mengikuti jalannya debat ini dengan baik dan tertib. Dan teman pemilih juga bisa menyaksikan itu. Mungkin ingin melihat tayangan ulangnya ada di YouTube kita, bisa disaksikan lagi. Nah, tadi juga disinggung tuh Pak Ketua mengenai ke Mahkamah Konstitusi. Nah, ini perjalanannya juga seperti
ada apa nih Pak Ketua? Kalau untuk Mahkamah Konstitusi setelah kita melakukan pleno apa namanya hasil pleno ini di tingkat kota kan? Ya, di tingkat kota. Kemudian 3 hari sejak pleno itu kan berhak apa namanya pasangan calon peserta untuk melakukan gugatan atau mensengketakan hasil penghitungan suara ini. Kemudian ya ternyata kita masuk dari 2 pasangan calon itu memang kita digugat. Kemudian pada perjalanannya karena kita digugat, kemudian kita tentu menyiapkan seluruh bukti-bukti ya, menyiapkan jawaban dan lain sebagainya sebagai pihak tergugat. Kita menyiapkan itu, kemudian pada prosesnya mulai dari kita melakukan konsultasi kepada provinsi, kepada RI, menyiapkan apakah akan menggunakan penasihat hukum dan lain sebagainya itu. Kemudian memang pada sidang pertama itu ternyata ada apa namanya si penggugat itu mencabut gugatan. Pemohon mencabut mencabut gugatannya, kemudian sebenarnya sudah selesai di situ. Sebenarnya. Pada waktu itu memang ada mungkin miskomunikasi antara di penggugat ini. Itu yang memasukkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi PH-nya si A, ternyata yang datang PH-nya si B, pergantian penasihat hukum. Kemudian hakim waktu itu tidak langsung memutus selesai, bukan seperti itu ya. Kemudian di sidang kedua yang harusnya tidak ada sidang itu, kita harus menghadiri kembali dan menyiapkan jawaban. Mana tahu nanti karena itu kita kerja lagi untuk menyiapkan jawaban dan sebagainya. Di sidang kedua memang ketika kita mau jawaban itu memang kita tidak membacakan jawaban karena memang dicabut. Berarti agendanya memang itu untuk klarifikasi gitu ya? Iya. Ke pihak pemohon. Ke pemohon. Oleh hakim MK. Oleh hakim MK dan atau mendengarkan jawaban tergugat pihak terkait dan pihak pemberi keterangan. Tapi karena klarifikasinya bahwa memang dicabut dan sebagainya, ya kita tidak jadi membacakan hasil jawaban kita secara lisan di depan hakim majelis. Mahkamah. Kita menyampaikan jawaban itu secara tertulis saja. Itu prosedurnya. Kemudian ya akhirnya selesai karena putusan dismisal, sidang berikutnya putusan dismisal menyebutkan bahwa gugatan di Pilkada Solunto ini tidak dilanjutkan, dianggap gugur. Kemudian ya baru kita melakukan tahapan penetapan calon terpilih ya Pak Ketua. Dan itu rasanya sudah lega banget ya Pak Ketua. Alhamdulillah kita sudah mengikuti proses berdemokrasi ini hingga ke Mahkamah Konstitusi dan berjalan dengan lancar. Dan ini menarik sekali, tentunya alhamdulillah pelaksanaan pilkada di tahun 2024 di Kota Solunto ini berjalan dengan aman dan damai ya Pak Ketua. Tidak ada konflik atau kendala yang berarti terjadi di antara kita, dan kita juga sudah bekerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah kota, Bawaslu, stakeholder, termasuk Forkopimda, dan juga tentu kita mengucapkan terima kasih ya Pak Ketua kepada seluruh stakeholder itu. Kita mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya, terutama kepada pemerintah kota yang sudah memberikan anggaran pelaksanaan pilkada, kemudian kepada Forkopimda, kepolisian yang selalu menemani kita, ikut serta mengamankan pelaksanaan, kepolisian, TNI, kemudian kejaksaan yang juga mengawasi, yang juga memberikan masukan, memberikan arah-arahan yang terkait dengan agar pelaksanaan pilkada ini berjalan lancar, terutama juga dengan kepada Bawaslu ya, yang rekan ya, teman sama-sama penyelenggara yang melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan tupoksinya masing-masing itu. Kemudian juga kepada masyarakat. Masyarakat tentunya. Kemudian juga pada peserta. Pasangan calon, partai politik maupun pendukung yang sudah menjalankan masing-masing tupoksinya atau masing-masing haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akhirnya seperti yang Indun sampaikan tadi, kita tidak ada kendala-kendala yang berarti, walaupun terjadi sedikit gesekan di masyarakat atau di titik-titik tertentu, tapi itu tidak mengganggu pelaksanaan tidak mengganggu pelaksanaan tahapan. Kemudian pada akhirnya pada tanggal 27 November ketika seluruh tahapan persiapan
itu kita laksanakan, masyarakat atau pemilih itu memberikan suaranya, kemudian mendapatkan hasil, walaupun ada sedikit ada gugatan. Tapi itu memang haknya Benar sekali. calon atau peserta terhadap hasil atau keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Kemudian pasca itu ya alhamdulillah sampai hari ini pasca dilantik dari tanggal 20 Februari kemarin, pelaksanaan wali kota, wakil kota baru kita sudah melaksanakan programnya, dan di masyarakat pun kita lihat tidak ada lagi kubu-kubu tertentu sudah tidak ada ya. Alhamdulillah. Semuanya sudah bersatu kembali ya untuk kemajuan Kota Sawalunto. Nah, itu tadi teman pemilih review dari pelaksanaan pilkada kita yang telah kita laksanakan di tahun 2024. Itu sudah dijelaskan oleh Pak Ketua dari awal ya Pak Ketua ya, dari perencanaan program hingga tadi kita juga sudah sampai di Mahkamah Konstitusi untuk melewati proses berdemokrasi ini satu persatu, dan alhamdulillah sudah dilantik pemimpin baru di kota kita dan juga gubernur sudah dilantik juga. Itu menandakan bahwasanya tahapan pilkada 2024 ini telah selesai. Nah, selesai tahapan pilkada ini muncul lagi pertanyaan baru dari teman-teman atau masyarakat ataupun netizen ya. Terus KPU kerja apa pasca pemilihan gitu loh. Kan sudah selesai nih tahapannya. Mungkin bisa diceritakan Pak Ketua. Ya, ini menjadi perbincangan publik sekarang, tidak hanya di tingkat kabupaten kota, ini sudah menjadi wacana nasional ya. Ini sudah menjadi diskusi nasional terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kemudian evaluasi penyelenggaraan pemilu 2024, pilkada 2024, kemudian mulai dari sisi regulasi undang-undang. Ini kan ada wacana untuk merevisi undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, mau digabungkan atau terkait termasuk sistem pemilunya, kemudian juga terkait dengan penyelenggaranya, termasuk tadi pasca pemilu, pasca pilkada, KPU ngapain? Iya. Kan? Nah, kemudian pada ini ada sekitar 2,5 tahun ini KPU sebelum dilaksanakannya masuknya tahapan pemilu tahun 2029, ada sekitar 2,5 tahun sampai 2027. Sampai Juni 2027 nanti mulai di pelaksanaan tahapan ini KPU ngapain. Salah satunya kegiatan kita di KPU, kalau soal kegiatan perkantoran, administrasi perkantoran itu rutin itu tidak berhenti. Apalagi di pasca tahapan ini kita pertanggungjawaban administrasi, penggunaan keuangan dan pelaksanaan lain-lainnya dan kegiatan rutin kantor itu pasti. Kemudian pada sisi tugas KPU sebagai penyelenggara, karena tahapan pemilu maupun pilkada tidak ada lagi salah satunya itu adalah KPU mulai melakukan yang namanya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini untuk menjadikan satu data pemilih yang akan memudahkan pelaksanaan tahapan pemilu berikutnya. Ini kita kita diturunkan data oleh KPU RI, kemudian kita melakukan pencermatan, kita melakukan memastikan data yang diturunkan itu sudah ada yang sesuai atau tidak. Itu kita lakukan dengan cara koordinasi dengan pemerintahan melalui Capil terkait yang pemilih yang tidak memenuhi syarat atau pemilih yang memenuhi syarat. Kemudian per 3 bulan kita akan diminta itu untuk melakukan pleno penetapan data pemilih berkelanjutan ini. Ini sudah berjalan, dan insya Allah di bulan Juli nanti, awal Juli kita akan melakukan pleno penetapan DPB ini ya, DPB singkatannya. Ini kita sudah koordinasi dengan Dukcapil, kemudian kita akan melakukan coklit terbatas nanti. Ada juga Pak Ketua coklitnya. Coklit terbatas. Kita akan memastikan data yang ada yang diturunkan KPU kepada kita, dengan data kita sandingkan dengan data yang ada di Capil atau ke desa kelurahan. Nanti kita ada melaksanakan tahapan itu.
kemudian pasca ada lagi yang menjadi perbincangan lagi terkait apalagi adanya isu karena 2,5 tahun tidak ada kegiatan tahapan KPU ini di-ad-hockan saja kan ada, kemudian ini ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan, salah satunya dan ini menjadi konsen juga oleh KPU RI yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik, benar ini, sekali. Walaupun secara administrasinya atau secara instruksi ada surat dinasnya ataupun edarannya itu belum turun di tapi kita diimbau untuk melaksanakan pendidikan politik. Ini kita di Kota Selunto sudah memulai kegiatan itu. Salah satunya ya ini obrolan yuk ini kan iya, juga pendidikan politik ya. Politik. Kemudian juga kita melakukan yang namanya kegiatan kerjasama dengan sekolah-sekolah tingkat menengah di Selunto. Kita mendatangi sekolah-sekolah dengan program atau kegiatan memberikan sosialisasi lah tentang diskusi demokrasi, juga ya Pak Ketua tentang demokrasi, tentang tata ketatanegaraan, terutama tentang kepemiluan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita di SMA, dan itu sudah kita berjalan di KPU Kota Selunto itu sudah kita laksanakan. Benar Itulah sekali. kegiatannya. Jadi kalau ditanya ngapain KPU, ya ada kerjaannya, bukan tidak ngapa-ngapain. Iya, tetap melaksanakan kegiatan rutin seperti biasa. Kantor, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pemilu itu kita laksanakan. Yang hari ini yang sudah diinstruksikan itu adalah tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kemudian ya pendidikan politik. Iya. Kemudian tentang informasi PPID tentang kita tetap melakukan pelayanan PPID, pelayanan dan sebagainya. Itu sudah menjadi agenda rutin ya Pak Ketua ya. KPU pasca pemilu dan pilkada ini. Iya, itu tadi teman pemilih. Kita masih bekerja, teman pemilih masih melaksanakan tugas-tugas juga, dan itu memang adalah agenda rutin kita di kantor ya. Salah satunya juga tentang pelayanan PPID. Kita masih aktif menerima data dari teman pemilih, dari masyarakat yang membutuhkan data mengenai kepemilihan, atau kadang ada untuk itulah Pak Ketua penelitian ya. Kita masih menerima data itu. Silahkan untuk menghubungi PPID kita. Boleh juga berkunjung ke kantor kita di pusat pelayanan PPID kita, dan kita akan memberikan data yang dimaksud apabila data tersebut adalah data yang boleh untuk bukan daftar informasi yang dikecualikan ya Pak Ketua. Dan ya kita tidak terasa Pak Ketua sudah lebih kurang 30 menit sampai 40 menit kita berdiskusi dan obrolin yuk mengenai review Pilkada 2024 dan juga kegiatan KPU pasca pemilihan. Dan teman pemilih, kita juga minta ide dan saran teman pemilih mengenai apa sih topik menarik mengenai pemilihan dan demokrasi yang ingin teman pemilih dengar atau teman pemilih bahas di podcast kita ini. Teman pemilih bisa komen di podcast ini, dan nanti kita juga akan menggunakan ide-ide tersebut pada kegiatan kita. Mungkin sekian obrolan kita pada kali ini Pak Ketua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Pak Ketua untuk podcast kita kali ini. Mau pantun sebenarnya, tapi saya bingung mau pantun apa. Nggak usah pantun, kita langsung aja untuk menutup perbincangan kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih teman pemilih atas atensinya. Sampai jumpa di obrolan yuk berikutnya. Dadah.